Pemirsa, Antin Sambodo adalah seorang arsitek yang memiliki dan menekuni seni kerajinan keramik di masa pandemi ini. Ia berinovasi membuat lukisan kucing bermasker pada keramik buatannya. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor usaha, khususnya pelaku usaha kecil mikro menengah seperti Antin Sambodo, wanita asal Solo yang sudah 20 tahun menekuni usaha seni keramik bernama Jinjit Pottery, yang memproduksi ribuan jenis keramik menjadi berbagai peralatan makan seperti piring dan gelas, gantungan kunci, serta hiasan tempelan magnet. Namun adanya larangan menyelenggarakan acara yang berpotensi menyebabkan kerumunan membuat Antin tidak dapat memasarkan produknya dalam pameran, sehingga pendapatannya menurun. Hal tersebut tak membuat Antin patah semangat. Inovasi terus dilakukan dengan beralih berjualan online dengan memanfaatkan platform media sosial. Omset seni keramik milik Antin pun perlahan naik. Terus berinovasi, Antin pun berkreasi dengan melukis kucing bermasker pada keramik buatannya. Pada awalnya, ia hanya iseng melukis kucing bermasker yang kemudian diunggah ke media sosial miliknya. Namun, ternyata banyak yang melihat dan antusias ingin membeli. Untuk mengetahui seperti apa inovasi melukis kucing bermasker pada keramik dan bagaimana karya ini bisa memikat hati masyarakat, saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Antin Sambodo, pelaku UMKM keramik. Selamat pagi, Bu Antin. Selamat pagi, Mbak Prisil. Bu Antin, boleh diceritakan dampak pandemi ini kan sangat banyak sekali ya, baik dari ekonomi, kemudian juga bagi pelaku usaha seperti Ibu Antin. Nah, apa yang Ibu rasakan semenjak pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia, kemudian seperti apa sih Ibu akhirnya menghadapi pandemi ini? Awalnya, memang di awal tahun itu kan kita mengalami mulai ada pandemi di Indonesia itu, jadi semua pameran yang biasa saya ikuti itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga yang biasanya saya mendapat penghasilan dari pameran jadi berkurang lumayan banyak. Tapi sesudah itu saya harus menghadapi ini dan harus terjun ke lebih ke sosmed lagi pemasarannya, sehingga akhirnya saya saat ini lebih banyak berjualan di Instagram, dan ternyata itu cukup membantu, dan malah justru sekarang di Instagram inilah yang paling banyak mendatangkan omset buat saya. Oke, kemudian tadi kalau Ibu sendiri bercerita bahwa tadinya ini berjualan atau memamerkan gitu ya kreasi keramiknya, dan sekarang lewat online. Kemudian penurunan omsetnya berapa banyak sih Bu, dan seberapa berdampak pandemi ini untuk Ibu? Mungkin ada tantangan lain nggak sih Bu dalam membuat atau memproduksi keramik atau yang lainnya? Di awal pandemi sampai kira-kira bulan sebelum Lebaran tahun lalu ya, ya kurang lebih sampai 50% mungkin ada ya, karena juga kebetulan saya menitipkan juga beberapa produk saya di beberapa outlet, dan pada saat PSBB kan ditutup ya, semua toko tidak boleh beroperasi. Nah itu beneran tidak ada omset gitu. Nah kemudian mulai pada saat bulan puasa tahun lalu, mulai kita menjual melalui online, juga melakukan kolaborasi juga dengan teman-teman craft lainnya. Kita bikin paket seperti itu, dan juga setelah itu juga saya bergabung juga di seperti ada satu platform yang khusus untuk produk-produk artisan seperti saya, seperti Muselo Apps, dan itu cukup membantu juga penjualan. Kemudian juga memang akhirnya saya menekuni di Instagram itu, dan juga setelah toko-toko boleh buka lagi, itu juga udah lebih menolong. Baik, kalau tadi kan dalam segi pemasaran, kemudian Bu Antin sendiri ini berkolaborasi, kemudian mengubah platform penjualannya. Nah, bagaimana Bu kemudian boleh digambarkan kondisi ketika membuat produksinya sendiri? Apakah mungkin karena pandemi Ibu akhirnya harus mengurangi pekerja, atau seperti apa, mengurangi pesanan atau seperti apa Bu? Untuk produksi sendiri yang kita agak kendala tuh sebenarnya bahan-bahan yang
pewarna, seperti pewarna yang kita sebut glasir ya, itu sebagian kan didatangkan dari luar negeri, itu terhambat juga importnya oleh supplier-supplier yang ada di sini. Sedangkan kalau untuk pegawai dari dulu sampai sekarang sih saya sebenarnya cuma dibantu oleh satu asisten sampai sekarang itu masih survive, dan kita malah sekarang sejak kemarin itu saya terbantu oleh program BKL dari Kemenparekraf, itu membuat kita lebih ini lagi, lebih malah lebih kencang berproduksi karena di Instagram sendiri karena peminatnya ternyata cukup banyak dan oke, jadi kita malah produksinya lebih kencang lagi gitu karena untuk memenuhi juga pada saat program BKL tersebut tuntutan untuk target-target yang harus kita targetkan pada setiap harinya. Seperti itu, Mbak. Baik, kemudian yang menarik Ibu sendiri melakukan inovasi gitu ya dengan tadi melukis kucing bermasker di seni keramik yang juga Ibu jual. Nah, apakah memang konsep ini Ibu terapkan karena memang temanya sedang pandemi COVID-19 atau seperti apa, Bu? Ya, pada awalnya itu boleh ya saya tunjukkan. Saya tuh bikin cuma satu ini. Ini adalah saya sebenarnya cuma ingin punya kenang-kenangan bahwa pernah hidup di era pandemi ini, dan kemudian saya unggah ke sosmed waktu itu, dan ternyata teman-teman juga dari sahabat Jinjit Pottery juga pada pingin gitu. Akhirnya saya membuat seri masker dan tidak hanya mug ini, tapi ada juga seperti mangkok ataupun piring. Jadi saya buat dengan berbagai macam bentuk dengan tema kucing bermasker. Sebenarnya untuk sebagai benda memorabilia, sebagai koleksi ya, pernah hidup di pandemi ini, dan juga sebenarnya sebagai pengingat bahwa kucing aja bermasker, masa kamu enggak, seperti campaign gitu. Oke. Berarti Ibu sendiri ini juga menggambarkan campaign, kemudian memori-memori tersebut juga diterapkan kepada barang-barang jualannya. Nah, lalu bagaimana sih Bu respon mungkin para pemesan yang selama ini kan biasanya juga tidak mendapat tematik yang seperti ini gitu. Apakah semakin meningkatkan omset atau bahkan memunculkan pemesan lain dengan mau pesan gambar yang seperti ini atau yang lainnya gitu, Bu? Iya. Meningkatkan omset banget, dan karena ini kita semua handmade, dibuat dengan slow making, pembuatannya juga nggak bisa cepat. Jadi setiap kali saya selesai pembakaran, satu seri pembakaran itu saya posting di Instagram, dan ternyata sambutannya luar biasa gitu. Kadang malah rebutan, bahkan nanti yang tidak kebagian juga DM ke saya bahwa Mbak mau pesan boleh nggak gitu. Akhirnya saya juga yang belum kebagian pada saat itu akhirnya memesan kepada saya juga, dan menunggu seri-seri kucing lainnya juga. Oke, tadinya kan dipamerkan gitu Bu, sekarang sudah di media sosial. Apakah semakin banyak yang pesan atau dengan ada inovasi ini juga yang memesan semakin banyak? Seperti apa sih Bu kemudian akhirnya Ibu juga semangat untuk terus tetap berinovasi di tengah pandemi ini? Saya juga tidak menyangka ternyata sambutannya di Instagram dan Facebook itu begitu besar gitu. Jadi dibanding dengan pameran, yang pameran pun kan nggak setiap bulan ada, justru malah saat ini dengan Instagram itu sungguh terbantu, dan malah lebih lagi omsetnya lebih meningkat dibanding sebelum pandemi, karena saya jadi aktif di online yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu tidak saya lakukan gitu, malah sekarang terbantu online. Dan banyak juga yang misalnya teman yang pengen memberi kado untuk teman-teman lainnya, tidak perlu datang ke rumah saya bisa mengirimkan langsung gitu. Jadi pesan ke saya untuk dibuatkan kartu ucapan dan lain-lain, itu adalah salah satu bentuk servis baru dari kami yang tercipta pada saat pandemi ini, yang kita harus selalu kreatif. Oke, sejauh ini memang responnya positif, kemudian dengan inovasi ini sebenarnya pemesanannya karena kan ditaruhnya di online ya Bu, dengan platform media sosial ini banyak masyarakat yang bisa mengakses gitu. Adakah inovasi lain yang akan Ibu buat? Untuk nanti tahun ini mungkin motifnya
karena tahun ini adalah tahun vaksin, mungkin saya akan menambahkan selain masker juga si kucing akan ditambah dengan gambar vaksin ya. Mungkin sementara itu, dan juga lainnya juga ada produk lainnya juga akan kami keluarkan juga tahun ini yang belum ada. Baik, jadi dengan tematik-tematik tadi, inovasi juga Ibu Antin buat, tidak hanya berjualan akhirnya ada pindah platform gitu ya Bu ya, kemudian juga ada kreasi-kreasi menarik lainnya yang juga ini memikat hati para pembeli. Baik Bu Antin, terima kasih atas tips dan sharing inspiratifnya untuk pemirsa Halo Indonesia, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Priscil. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.